Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hendak mendengarkan pengajaran-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya dimampukan memiliki telinga dan hati seorang murid untuk memahami setiap pengajaran-Mu, menghidupinya, dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan pada saat ini dengan menceritakan satu kisah yang demikian. Di sudut ruang belakang rumah seorang nenek, ada sebuah cermin tua yang sebagian permukaannya sudah retak. Setiap cucunya datang, ia selalu bertanya, "Nek, kenapa cerminnya tidak dibuang saja?" Tapi nenek hanya tersenyum dan berkata, "Cermin ini mengajari nenek tentang banyak hal mengenai hidup." Suatu hari, saudara, cucunya datang dengan wajah lesu. Ia baru saja gagal dalam ujian yang cukup penting dan merasa bahwa dirinya bodoh dan tidak berharga. Dengan suara berat, sang cucu berkata, "Aku bukan siapa-siapa, Nek. Aku tidak sepintar teman-temanku. Mungkin aku memang gagal untuk selama-lamanya." Neneknya hanya diam, lalu mengajak cucunya ke ruang belakang dan berdiri di depan cermin retak itu. "Nak, lihat dirimu di cermin ini," kata sang nenek. "Aku kelihatan aneh. Wajahku terbelah karena retaknya," kata sang cucu bingung. "Betul," kata nenek sambil tersenyum. "Cermin ini tidak sempurna. Tapi lihat baik-baik, kamu masih bisa melihat siapa dirimu kan? Artinya, cermin ini tetap berguna meskipun retak." Sang cucu terdiam. Neneknya kemudian melanjutkan dan berkata, "Hidup kita kadang seperti cermin ini. Ada bagian yang luka, retak, bahkan gagal. Tapi itu bukan alasan untuk menganggap diri kita tidak berharga. Dan ketika kamu berhasil suatu hari nanti, juga jangan sombong. Karena keberhasilan pun datangnya dari Tuhan, bukan semata-mata karena usahamu sendiri." Lalu sang nenek membuka Alkitab dan membaca Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian. "Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah di awal renungan kita dan juga firman yang baru saja kita baca, ada pelajaran yang menarik yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa keberhasilan yang diraih oleh seseorang bukan bukti bahwa kita lebih baik dari orang lain. Karena keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Saat kita merasa lebih pandai, lebih kaya, lebih berhasil, ingatlah bahwa semuanya itu juga bisa hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, jangan sombong. Dan yang kedua, saudara, pengajaran yang kita dapatkan adalah bahwa kegagalan juga bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan seringkali memakai
orang-orang yang merasa tidak layak, orang-orang yang pernah gagal untuk melakukan hal besar. Bahkan Daud adalah anak bungsu yang diabaikan, namun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja atas umat yang besar. Dan hal yang terakhir, saudara, yang diajarkan kepada kita melalui bacaan saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita. Cermin yang retak pun masih bisa menunjukkan pantulan. Demikian juga hidup kita. Sekalipun mengalami kegagalan, tetapi tetap berharga. Bahkan di dalam luka dan setiap kegagalan-kegagalan yang ada, kita tetap berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk tidak menjadi sombong ketika kami berhasil. Dan Tuhan, teguhkan kami supaya kami tidak merendahkan diri kami saat kami gagal. Tetapi kami memiliki kepercayaan bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Bahkan Engkau mengaruniakan kekuatan dan hikmat yang memampukan kami untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ketika kami jatuh, ya Tuhan, kami yakin Engkau siap mengangkat kami, menopang kami, dan memulihkan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami hanya bersandar pada Engkau, sumber kekuatan dan hikmat kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.